Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latifianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan masih setia mendukung dan menonton konten-konten yang saya share di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian. Kemudian buat teman-teman yang baru bertandang ke channel ini dan suka, silahkan kalian klik tombol subscribe dan like-nya dan lanjutkan untuk menonton konten ini sampai habis. Oke teman-teman, sebenarnya yang lagi ramai, yang lagi viral sekarang adalah polemik kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Ada yang tetap mendukung, ada juga yang seenaknya berteriak STY out, STY harus dipecat dan lain sebagainya. Semakin kesini kok kita semakin tahu bagaimana kualitas orang-orang ini ya, orang-orang terutama orang-orang yang pengen STY out gitu. Dan sejauh ini saya ingin menyampaikan di mana posisi saya berdiri. Saya masih tetap setia mendukung Shin Taeyong untuk melatih timnas Indonesia dan bakalan terus mendukung timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi buat teman-teman sekalian, saya mengajak kalian untuk terus memberikan dukungan terhadap proyek timnas Indonesia tembus Piala Dunia, di mana lanjutan putaran yang ketiga itu masih akan dilangsungkan pada bulan Maret tahun depan. Sudah tinggal beberapa hari lagi untuk memasuki gerbang tahun 2025. Oke, mari kita masuk pada topik pembahasan yang mau saya share di konten kali ini, yaitu soal para pemain diaspora Eropa yang bisa Shin Taeyong panggil untuk laga lanjutan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret tahun 2025, yaitu saat menghadapi Australia dan menjamu Bahrain. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, setelah tersingkir dari Piala AFF 2024, timnas Indonesia masih memiliki agenda super penting pada tahun 2025 mendatang, yaitu melakoni 4 pertandingan penting di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut jadwal FIFA, skuad timnas Indonesia, timnas kita ini akan lebih dulu bertemu dengan Australia pada matchday ke-7 yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium di Australia. Setelah itu, 5 hari kemudian timnas Indonesia akan balik ke Indonesia untuk menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang 2 pertandingan tersebut teman-teman sekalian, pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Taeyong sudah bisa memanggil 3 pemain diaspora Eropa yang sempat absen saat menghadapi Arab Saudi pada matchday ke-6 beberapa waktu yang lalu. 3 pemain diaspora tersebut bisa menjadi amunisi tambahan, kekuatan baru untuk meraih kemenangan di markas Australia dan kemudian ketika timnas Indonesia menjamu Bahrain di GBK. Pemain pertama yang mau saya bicarakan di sini adalah Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun tersebut sempat absen saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi lantaran mengalami cedera ketika menjalani debut ketika timnas Indonesia melawan timnas Jepang. Setelah menjalani pemulihan di Denmark, kini Kevin Dix itu sudah terlihat bisa kembali tampil di lapangan. Tercatat setelah pulih dari cederanya saat memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Jepang, Kevin Dix ini sudah 4 kali tampil bersama FC Copenhagen di semua ajang. Dia juga mencetak gol untuk klubnya ketika bermain di UEFA Conference League atau kompetisi antar klub kasta ketiga Eropa saat melawan klub Hearts di Stadion Parken. Di pertandingan tersebut, Copenhagen memukul wakil Skotlandia Hearts dengan skor 2-0. Di mana di pertandingan tersebut Kevin Dix menjadi salah satu sosok, salah satu pemain yang membawa kemenangan bagi Copenhagen. Dia mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-78. Artinya, secara garis besar, setelah pulih dari cedera, dia menjadi salah satu tumpuan Copenhagen di lini belakang. Dia menjadi salah satu pemain paling penting di klub Copenhagen. Tapi sayang sepertinya di akhir musim ini karirnya bersama Copenhagen akan berakhir.
Karena menurut kabar yang beredar, manajemen Copenhagen itu sudah menyatakan bahwa pemain timnas Indonesia tersebut akan dilepas di akhir musim ini. Kabar tersebut membuat tim-tim besar di Eropa itu semakin intensif untuk mengincar jasa Kevin Dix. Salah satunya adalah Borussia Mönchengladbach, salah satu tim raksasa Bundesliga Jerman. Meskipun situasinya seperti itu, tapi saya kira Kevin Dix akan mendapatkan klub yang layak untuk kemudian mendapatkan jasanya. Kalau pada akhirnya dia pergi ke Bundesliga, maka itu akan menjadi kabar yang bagus, kabar yang membahagiakan. Karena Bundesliga adalah salah satu liga yang juga sangat kompetitif di Eropa. Akan tetapi yang terpenting teman-teman, di bulan Maret tahun depan, tahun 2025, dia akan available untuk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Australia. Karena kalau kita lihat aksinya, di penampilan debutnya bersama timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia, dia langsung memberikan kontribusi yang menurut saya sangat besar, sangat positif. Tapi memang sangat disayangkan kontribusinya belum bisa dimaksimalkan oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk di barisan depan ketika menghadapi timnas Jepang. Dan yang sangat disayangkan juga saat melawan Jepang, Kevin Dix tidak bisa tampil sampai akhir. Seandainya dia bisa tampil sampai akhir, mungkin situasinya akan sedikit berbeda saat itu. Mungkin timnas Indonesia akan bisa mencetak gol, atau kalau tidak seperti itu, mungkin timnas Indonesia akan kebobolan lebih sedikit. Tapi mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur dan kita hanya bisa berharap Kevin Dix bisa kembali tampil maksimal saat timnas Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium tahun depan di bulan Maret. Pemain kedua yang juga sudah bisa dipanggil Shin Tae-yong ketika nanti timnas Indonesia bertandang ke Australia adalah Mads Hilgers. Mads Hilgers itu absen dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena mengalami cedera. Terakhir kali Mads Hilgers tampil bersama timnas kebanggaan kita, timnas Garuda, adalah saat menghadapi Cina pada matchday keempat ketika timnas Indonesia kalah 2-1. Saat ini Mads Hilgers itu terlihat sudah pulih dari cedera dan kembali bermain bersama klubnya, FC Twente. Termasuk dia juga tampil pada ajang Liga Eropa. Kemudian, pemain terakhir yang juga bisa dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong di lanjutan putaran yang ketiga nanti adalah Elkan Baggett. Berbeda dari 2 pemain lainnya yang saya sebutkan tadi, yang sempat tampil bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kevin Dix dan Mads Hilgers. Elkan Baggett ini kita tahu semua gitu ya, kalau dia memang sudah tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong sejak terakhir kali dipanggil saat timnas U23 menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Tapi saat itu dia tidak memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Sejak saat itulah dia tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia sampai sekarang. Laga terakhir Elkan Baggett bersama timnas Indonesia adalah pada akhir Januari 2024 lalu saat menghadapi Australia di Piala Asia tahun 2024. Meskipun sudah lama absen, kehadiran Elkan Baggett ini bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan lini pertahanan timnas kita, timnas Indonesia yang bakal kehilangan Justin Hubner yang dilarang bermain akibat terkena hukuman kartu merah. Bagi saya, yang ketiga ini artinya Elkan Baggett hanya opsi terakhir. Shin Tae-yong bisa memanggilnya untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Justin Hubner. Tapi kalau berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Justin Hubner tidak bisa bermain karena cedera beberapa bulan yang lalu, Shin Tae-yong tetap tidak memanggil Elkan Baggett dan memilih menggunakan pemain yang ada. Apalagi memang stok pemain belakang di timnas kita itu sangat melimpah, banyak pemain belakang kita. Masih ada Shane Patinama dan Calvin Verdong yang bisa diinstruksikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Justin Hubner. Biasanya sih Shin Tae-yong akan menarik Calvin Verdong ke posisi left center back dan sepertinya itu akan dicoba lagi oleh Shin Tae-yong ketika nanti bertamu ke markas Australia. Memang melawan Australia kita kehilangan Justin Hubner dan oleh sebab itu Shin Tae-yong harus memikirkan komposisi pemain yang tepat
agar Indonesia tidak menderita kekalahan, tidak kehilangan poin. Yang terpenting nanti ketika kita bertandang ke markas Australia, timnas kita itu tidak boleh kehilangan poin. Kalau bisa ya kita harus meraih kemenangan untuk mengamankan posisi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Itu tuntutan kita yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia karena kita memiliki peluang yang bagus, peluang yang besar bersaing dengan tim-tim lainnya di grup C untuk sama-sama memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final. Dan itu harus ditangkap. Dan oleh sebab itu Sintayong harus meramu tim, meramu komposisi pemain dengan sangat baik agar nanti terutama ketika bertandang ke markas Australia kita tidak kecolongan. Kita tidak menelan kekalahan. Dan kalau bisa, ya kita harus meraih kemenangan agar langkah kita untuk lolos langsung itu semakin ringan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, sampai selesai. Dan di akhir video ini sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.